Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah rangkuman dari rangkaian materi aneka yang akan saya ulas kali ini mengenai akuntabilitas berdasarkan konsep, aspek, tingkatan, kemudian mekanismenya. Lalu, apa saja yang nilai-nilai akuntabilitas yang dapat saya internalisasi, kemudian apa saja yang akan saya implementasikan dari nilai akuntabilitas ini. Oke, kita ulas akuntabilitas secara konsep. Baik, konsep akuntabilitas itu menyatakan bahwa seorang PNS atau ASN memikul amanah publik, yang mana amanah publik ini menuntut seorang ASN mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten, memperlakukan warga negara dengan sama dan adil. Kemudian yang terakhir adalah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah dirinya terlibat dalam politik praktis. Kemudian dibahas pula aspek-aspek dari akuntabilitas. Ada 5 aspek yang menjadi tolak ukur dari akuntabilitas seseorang. Aspek yang pertama yaitu adalah aspek hubungan, di mana aspek ini memiliki pengertian sebuah hubungan antara pemberi wewenang atau kita kenal dengan pimpinan dan kepada pelaksana wewenang atau penerima wewenang. Lalu yang kedua adalah aspek hasil, di mana penilaiannya berorientasi pada pencapaian hasil dari amanah yang dipegang oleh pelaksana pelayan publik tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu adalah laporan. Laporan ini merupakan bukti pencapaian hasil dari sebuah akuntabilitas seseorang untuk menjalankan amanahnya. Nah, yang keempat adalah aspek konsekuensi. Aspek konsekuensi ini dapat kita artikan sebagai reward and punishment terhadap amanah yang dikerjakan oleh pelaksana. Kemudian yang terakhir adalah aspek kinerja, di mana aspek kinerja ini akan terus diperbaiki berdasarkan dari 4 aspek sebelumnya, sehingga aspek kinerja ini adalah tujuan akhir dari sebuah akuntabilitas, yaitu perbaikan kinerja di masa akan datang. Kemudian ada 3 fungsi utama dari akuntabilitas terkait dengan 5 aspek yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu peran sebagai demokrasi, yaitu sebagai kontrol demokratis. Kemudian ada peran sebagai konstitusional dengan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan amanah dari akuntabilitas ini. Nah, kita lanjut ke jenis interaksi akuntabilitas publik. Itu ada 2 macam jenisnya, yaitu pertama akuntabilitas secara vertikal. Yang dimaksud akuntabilitas secara vertikal dapat dipahami sebagai tanggung jawab bawahan terhadap atasannya. Yang kedua yaitu akuntabilitas secara horizontal. Ini dapat digambarkan sebagai utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik. Kemudian, dari 2 macam interaksi tersebut, akuntabilitas dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan paling bawah adalah tingkatan personal, kemudian individu, lalu ada kelompok, organisasi, dan stakeholder. Lalu kita lanjut ke pembahasan mengenai mekanisme akuntabilitas birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, dapat dideskripsikan mekanisme akuntabilitas itu dengan adanya perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja, di mana ada siklus yang dapat menciptakan framework dari akuntabilitas tersebut. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, rencanakan hal apa yang akan dilakukan. Kemudian, lakukan monitoring kemajuannya di setiap step dari amanah tersebut. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan dari kinerja selama ini. Nah,
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa hal yang saling mendukung, yaitu ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kemudian ada keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi, yang mana diharapkan dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan dapat tertanam sehingga kinerja dari suatu organisasi itu menjadi prima. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah akuntabilitas dalam hal konteks. Nah, bagaimana konteks akuntabilitas itu? Pertama ada konteks berdasarkan transparansi dan akses informasi, di mana di sini mengusung prinsip keterbukaan informasi yang meliputi sebuah informasi itu haruslah utuh dan benar. Kemudian informasi itu harus proaktif, adanya perlindungan pejabat yang beritikat baik, kemudian permintaan tidak perlu disertai alasan, lalu adanya MEL atau kepanjangan adalah Maximum Access Limited. Dan yang terakhir itu adalah informasi itu hendaknya sederhana, murah, dan cepat. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan sumber daya milik negara. Nah, penggunaan sumber daya milik negara ini seharusnya kita gunakan secara bertanggung jawab dan efisien. Lalu sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan dipelihara secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah konteks penyimpanan data dan informasi pemerintah, di mana adanya informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Lalu informasi itu sebaiknya understandable atau pengguna mudah memahami informasi atau data sekalipun oleh orang awam. Lanjut ke informasi yang reliable atau informasi yang dapat dipercaya atau tidak bias. Dan yang terakhir itu ada comparable information, di mana informasi itu dapat dibandingkan antar institusi yang sejenis. Nah, kita lanjut konteks praktek kecurangan dan perilaku korup. Pada konteks ini disimpulkan ada 3 hal penyebab kecurangan itu terjadi. Yang pertama, peluang untuk melakukan kecurangan dengan lemahnya pengendalian internal di dalam organisasi. Yang kedua, insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan seperti masalah dalam keluarga atau keuangan pribadi. Nah, kita lanjut kepada konteks akuntabilitas yang terakhir, yaitu konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan atau benturan kepentingan ini merupakan situasi yang timbul dari adanya pertentangan antara kepentingan sebagai ASN dalam menjalankan tugasnya dan kepentingan pribadi. Lalu, dalam mengidentifikasi konflik kepentingan dapat dilakukan dalam beberapa langkah berikut ini. Dalam mengidentifikasi adanya konflik kepentingan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, kita bisa menjawab pertanyaan, apakah ada kepentingan pribadi yang mungkin atau dianggap bertentangan dengan kewajiban publik. Kemudian, bagaimana potensialnya, apakah ada manfaat sekarang, masa depan, hingga bisa meragukan objektivitas dan bagaimana keterlibatan dalam mengambil keputusan dari perspektif orang lain. Kemudian proporsionalitas yang adil dan wajar dalam semua kondisi. Lalu hadirnya pemikiran bahwa akan adanya konsekuensi jika mengabaikan konflik kepentingan keterlibatan yang dipertanyakan oleh publik. Kemudian ada juga yaitu membuat janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan apakah saya berdiri untuk menang atau kalah dari tindakan atau keputusan yang diusulkan. Nah, itu tadi rangkuman akuntabilitas dalam konteks. Kemudian kita masuk ke internalisasi nilai-nilai akuntabilitas pada diri seorang ASN, yaitu dengan bertanggung jawab dan menaati aturan yang ada dalam organisasinya. Kemudian, memberikan informasi yang benar, dapat dipercaya dan mudah dipahami oleh publik serta bertanggung jawab.
lalu dapat menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan amanahnya. Yang selanjutnya adalah berperilaku transparan dan adil, menghindari perilaku curang dan korup, dan selalu berusaha menjadi ASN yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, untuk implementasi dari nilai akuntabilitas itu ada pertama, mulai dari diri sendiri untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara bertanggung jawab dan benar, kemudian menebarkan nilai-nilai akuntabilitas melalui perubahan perilaku yang dilakukan pada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerjanya pada masa lampau dan memperbaikinya untuk efisiensi dan efektivitas kinerja di masa akan datang. Kemudian melakukan terobosan-terobosan berdasarkan hasil evaluasi, lalu adanya komitmen pada diri untuk menjalankan perbaikan kinerja dan membuat perencanaan baru untuk kinerjanya yang akan datang. Nah, itu tadi ringkasan singkat dari materi akuntabilitas. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.